Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa menemani kalian semua belajar pada kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat, terutama bilangan positif dan negatif, kalian harus benar-benar memahami konsepnya. Agar memahami konsep bilangan positif dan negatif itu, kalian dapat menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan, yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif, agar kalian bisa lebih memahami konsepnya, kalian dapat menggunakan garis bilangan seperti ini. Garis bilangan yang perlu kalian ingat pusatnya ada di angka 0. Bilangan yang ada di sebelah angka 0 berarti bilangan positif. Bilangan yang berada di sebelah kiri angka 0 adalah bilangan negatif. Contohnya -1, -2, -3 sampai seterusnya. Bilangan positifnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh bilangan positif ditambah positif. Misalnya 2 ditambah 5. Kalian akan memahami konsep ini jika menggunakan garis bilangan seperti ini. 2 ditambah 5. 2 adalah bilangan positif, berarti langkahnya ke kanan. Jadi kalau positif langkahnya ke kanan, kalau negatif langkahnya ke kiri. Titik pusatnya ada di angka 0. Dari angka 0 berjalan 2 langkah ke kanan, yaitu 2 ditambah 5. 5 juga positif, berarti langkahnya juga ke kanan. Artinya dari angka 2 ini 5 langkah ke kanan. Ditambah 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 ditambah 5 atau 5 langkah ke kanan, hasilnya 7. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Contoh bilangan negatif ditambah positif. Misalnya -4 ditambah 6 sama dengan titik-titik. Untuk memahami konsep ini, kalian menggunakan garis bilangan. Ingat, titiknya selalu di angka 0, titik pusatnya di angka 0. Negatif 4, berarti dari angka 0 ini kita berjalan 4 langkah ke kiri sampai menemukan angka negatif 4. Negatif 4 ditambah 6. 6-nya adalah positif. Jadi 4 dari -4 ini, kalau positif, jalannya ke kanan atau langkahnya ke kanan. Dari negatif 4 ini 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi negatif 4 ditambah dengan 6 sama dengan 2. Ya. Jadi -4 ditambah 6 sama dengan 2. Selanjutnya contoh bilangan negatif ditambah negatif. Negatif 4 ditambah negatif 2. Atau -4 ditambah -2. Kita gunakan konsep garis bilangan. Titik pusatnya ada di angka 0. Kemudian dari angka 0, negatif 4 berarti melangkahnya ke kiri. 4 langkah ke kiri sama dengan negatif 4. Negatif 4 ditambah negatif 2. 2-nya juga negatif. Artinya kalau negatif berarti langkahnya ke kiri. Dari negatif 4 ini 2 langkah ke kiri. 1, 2. Berarti -4 atau negatif 4 ditambah -2 atau ditambah negatif 2, hasilnya negatif 6. Jadi -4 ditambah -2 sama dengan -6, atau negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Selanjutnya adalah perkalian. Kalau perkalian, kalian harus benar-benar memahami konsep yang berlaku dalam perkalian bilangan bulat. Karena bilangan bulat positif dan negatif itu ada aturan tertentu. Aturan yang berlaku. Misalnya, positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif, hasilnya adalah
negatif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Ini adalah konsep perkalian bilangan bulat antara positif dan negatif. Aturannya seperti ini. Konsep ini harus benar-benar kalian pahami. Positif kali positif sama dengan positif, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif, negatif kali negatif sama dengan positif. Contoh, 7 dikali 2, 7-nya positif, 2-nya juga positif. Positif kali positif, hasilnya juga positif. 7 kali 2 sama dengan 14. 8 dikali min 7. 8-nya positif, 7-nya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. 8 kali min 7 sama dengan min 56. Min 4 dikali 5. 4-nya negatif, 5-nya positif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Min 4 kali 5 sama dengan min 20. Min 5 dikali min 6. Kedua-duanya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Min 4 dikali min 6 sama dengan 30. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Untuk penjumlahan bilangan positif dan negatif atau negatif dan negatif, kalian harus benar-benar memahaminya menggunakan konsep garis bilangan. Kemudian untuk perkalian, pahami betul konsep-konsep perkalian, konsep perkalian positif dan negatif, konsep perkalian positif dikali positif, positif kali negatif, negatif kali positif, dan negatif kali negatif. Itu supaya benar-benar dipahami konsepnya, agar kalian benar-benar memahaminya, dan ketika ada tugas-tugas yang berkaitan dengan penjumlahan menggunakan garis bilangan dan perkalian yang di dalamnya adalah bilangan positif dan negatif, kalian semua benar-benar bisa mengerjakan dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih.